Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Munawwarah Faizatul Zulfa, dan rekan saya, Wahyu Fajar Mustaqim, akan mempresentasikan tentang teori identitas sosial. Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri, terbentuk dari keanggotaan kelompok sosial. Nah, individu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh nilai dan norma kelompok. Pentingnya untuk memahami prasangka, stereotip, diskriminasi dalam masyarakat. Tokoh pencetus teori identitas sosial dicetuskan oleh Henry Tatchell dan John Turner. Henry Tatchell sendiri pada tahun 1999 sampai 1982 adalah seorang psikolog sosial Polandia yang banyak meneliti tentang stereotip, prasangka, diskriminasi. Sedangkan untuk John Turner sendiri tahun 1947 sampai 2011 adalah murid sekaligus rekan Tatchell yang mengembangkan lebih lanjut teori ini. Nah, teori ini dikembangkan melalui konsep self-categorization theory. Selanjutnya mengenai konteks lahirnya teori. Nah, teori ini lahir pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap fenomena diskriminasi sosial pasca Perang Dunia yang Kedua. Tatchell melakukan eksperimen terkenal yang bisa dinamai dengan minimal group paradigm yang menunjukkan bahwa bahkan pembagian kelompok yang bersifat arbiter dapat memunculkan bias kelompok dalam bentuk favoritisasi terhadap kelompok sendiri, in-group, dan diskriminasi terhadap kelompok lain, out-group. Itu definisi tentang identitas sosial. Identitas sosial sendiri merupakan bagian dari konsep diri yang bersumber dari kesadaran sebagai anggota suatu kelompok. Nah, hal ini menjelaskan bagaimana keanggotaan dalam kelompok itu bisa mempengaruhi perilaku, cara berpikir, dan interaksi antar individu. Mengenai konsep dasar teori, konsep utama dalam teori identitas sosial meliputi yang pertama, social categorization, yaitu individu mengelompokkan diri dan orang lain ke dalam kategori sosial. Dan yang kedua, social identity, di mana individu menginternalisasikan identitas kelompok sebagai bagian dari dirinya. Nah, yang ketiga yaitu social comparison, yaitu kelompok yang dibandingkan dengan kelompok lain untuk meningkatkan harga diri. Nah, yang keempat yaitu in-group versus out-group, yaitu terbentuknya perbedaan perlakuan antara kelompok sendiri dan kelompok orang lain. Tentang konsep turunan. Yang pertama ada diskriminasi, yaitu perlakuan yang tidak sama atau tidak adil terhadap kelompok lain. Yang kedua ada stereotip, yaitu generalisasi atau pelabelan tertentu terhadap kelompok tertentu. Nah, yang ketiga yaitu favoritisme in group, yaitu kecenderungan lebih menghargai kelompok sendiri daripada kelompok lain. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan poin keempat dari tema makalah saya, yaitu kritik terhadap teori identitas sosial. Pada kritik di dalam teori identitas sosial ini dikatakan bahwa teori identitas sosial ini memang punya banyak manfaat untuk menjelaskan kenapa orang bisa memihak kelompoknya sendiri atau mendiskriminasi kelompok lain. Tapi teori ini juga punya beberapa kelemahan. 1. Fokus berlebihan pada kelompok. Maksudnya gimana? SID atau identitas sosial, teori identitas sosial ini terlalu menekankan peran kelompok dalam membentuk identitas. Yang kedua, kan ya padahal identitas seseorang juga dipengaruhi faktor pribadi seperti pengalaman hidup, kepribadian, dan nilai-nilai individu. Jadi, kelemahan di teori identitas sosial ini yaitu terlalu fokus berlebihan pada kelompok. Yang kedua yaitu kurang memperhatikan faktor budaya dan sejarah. Artinya apa? Teori ini melihat pada proses psikologis kayak kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial. Jadi kurang
menekankan pada faktor budaya dan sejarah. Nah, sementara faktor sosial seperti politik, budaya, dan sejarah sering diabaikan. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jadi, poin kedua, kritik pada teori identitas sosial ini yaitu kurangnya perhatian faktor budaya dan sejarah. Yang ketiga yaitu lebih menekankan konflik daripada kerjasama. Jadi, di sini kritik yang ketiga, Sid ini memang bagus untuk menjelaskan diskriminasi, stereotip, atau konflik antar kelompok. Tapi, ini terlalu lebih menekankan konflik daripada kerjasama. Tapi, teori ini lemah menjelaskan kerjasama, solidaritas, dan hubungan harmonis antar kelompok. Nah, ada 3 kritik yang ada dalam teori identitas sosial ini. Yang pertama tadi yaitu fokus berlebihan pada kelompok, yang kedua kurang memperhatikan faktor budaya dan sejarah, yang ketiga yaitu lebih menekankan konflik daripada kerjasama. Jadi kesimpulannya, SID atau teori identitas sosial ini bermanfaat tapi belum lengkap. Perlu digabung dengan perspektif lain supaya lebih komprehensif atau supaya lebih lengkap. Di poin kelima pada makalah ini yaitu pandangan Islam terhadap teori identitas sosial. Di dalam makalah yang telah ditulis itu ada penjelasan yaitu kalau kita lihat dari perspektif Islam, identitas sosial itu memang diakui, tapi Islam punya pandangan sendiri yang lebih luas dan bermoral. Di dalam pandangan Islam dalam teori identitas sosial ini telah tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, supaya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi di dalam surat Al-Hujurat ini dijelaskan bahwa Tuhan itu sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbeda-beda ras. Tapi ini harus ditekankan bahwa ada kata-kata agar kamu saling mengenal. Nah, inilah poinnya. Jadi ayat yang di sini ini menegaskan bahwa dalam Islam identitas sosial tetap ada, tetapi yang menjadi tolak ukur utama bukan kelompok tertentu, melainkan ketakwaan. Dengan demikian, Islam menolak pandangan bahwa in-group selalu lebih unggul daripada out-group, sebagaimana ditekankan dalam teori identitas sosial. Ada pula yaitu hadis Nabi yang di situ menjelaskan tentang kesetaraan, yang artinya seperti ini. Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu dan Bapakmu satu. Ketahuilah tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab. Tidak pula orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula yang berkulit merah atas yang berkulit hitam. Dan tidak pula yang berkulit hitam atas yang berkulit putih, kecuali dengan takwa. Nah, penjelasan di sini sudah sangat jelas ya, bahwa di sini Nabi mengatakan tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih ataupun yang berkulit hitam. Artinya, Islam di sini menolak diskriminasi dan stereotip negatif. Maksudnya, Islam itu tidak membeda-bedakan, semua memiliki kesetaraan. Ada yang ketiga, yaitu tentang ukhuwah atau persaudaraan. Ini juga hadis Nabi, artinya seperti ini, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta kasih sayang dan kelembutan mereka bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut menderita dengan tidak bisa tidur atau demam. Maksudnya, perumpamaan orang Islam atau orang Muslim satu dengan yang lain itu ibarat satu tubuh.
Jika ada satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain akan ikut sakit. Nah, disinilah letak di mana Nabi menekankan kalau sesungguhnya sesama orang Islam ataupun orang umum itu aslinya satu tubuh. Maksudnya kita merasakan hal yang sama meskipun pada pengalaman yang berbeda. Jadi di sini yang di poin ketiga, yang hadis tentang konsep ukhuwah atau persaudaraan, Rasulullah itu menggambarkan orang mukmin seperti satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, maka bagian yang lain ikut merasakan. Ini menekankan pada solidaritas, bukan fanatisme buta kelompok. Jadi di sini di poin terakhir dalam makalah kami, Islam sejalan dengan teori identitas sosial dalam hal mengakui kelompok.